Jadi aku menyimpulkan dan aku berimajinasi dari cerita ini, mas teman. Jadi mungkin asal-usul kata buaya darat itu adalah Hello mas teman, welcome back to my YouTube channel Momoy Timothy. Nah, seperti yang sudah tertera di dalam judul, kali ini aku akan bahas air mata buaya. Nah, sebelum aku akan membahas air mata buaya ini, seperti biasa aku akan menceritakan sejarah kenapa aku bisa membawakan tentang air mata buaya ini. Jadi sejarahnya adalah tetetetetet. Ada suatu hari libur, aku pergi ke salah satu kebun binatang yang ada di Bali. Itu sekitar jam 9, jam 10-an gitu. Sesampainya aku di kebun binatang itu, mas teman, aku sudah melihat ada program crocodile feeding, memberi makan buaya. Nah, karena aku penasaran, aku datanglah ke acara itu. Jadi aku nontonin gitu, mas teman. Di acara itu aku melihat buaya itu pada mangap-mangap semua, mas teman, tapi tidak ada yang menjulurkan lidahnya. Jadi aku berpikir dong di sana, kenapa buaya ini terus mangap-mangap? Setiap dia di darat dia mangap, tapi lidahnya tidak menjulur. Dari sana aku berpikir, aku pingin searching tentang hal ini. Dan juga setelah aku memikirkan itu, terlintas juga di pikiran aku, kenapa ya buaya ini selalu dijadikan ungkapan seperti air mata buaya, buaya darat, buaya dikadalin, masih banyak deh buaya-buaya yang lainnya pokoknya, mas teman. Sampai tumbuhan pun ada yang namanya lidah buaya. Nah, karena aku penasaran, akhirnya aku searching. Nah, itulah sejarah singkat kenapa aku membawakan air mata buaya ini, mas teman. Oke, tanpa lama-lama dan basa-basi mendengarkan ocehan aku yang tidak berguna ini, mari kita bahas yang pertama, air mata buaya. Nah, mas teman pasti pernah mendengar istilah air mata buaya kan? Ungkapan tersebut biasanya digunakan untuk seseorang yang berbohong atau berpura-pura menangis untuk mencari simpati. Jadi menangisnya itu tidak dari dalam hati, cuman dia berpura-pura aja. Namun benarkah buaya benar-benar bisa menangis? Ternyata teman-teman, dikutip dari www.liputan6.com, seorang peneliti dari Universitas Florida telah menyimpulkan bahwa buaya benar-benar bisa mengeluarkan air mata. Jadi buaya bisa menangis, teman-teman. Terlebih saat mereka telah makan. Jadi menangisnya tuh pas makan, teman-teman. Ada nggak dari teman-teman yang menangis pada saat makan? Ada, aku waktu kecil. Aku nangis tapi tetap aku makan. Seperti itu, teman-teman. Namun teman-teman, ini dilakukan karena alasan fisiologis dan tak ada hubungannya dengan penyesalan ataupun emosional. Ahli zoologi Ken Fleet dari Universitas Florida mengamati dan merekam aktivitas 4 ekor caiman dan 2 ekor aligator saat makan di Florida Agustin Alligator Farm Zoological Park. Ia menemukan bahwa 5 dari 6 hewan itu mengeluarkan air mata saat mencabik-cabik makanan mereka. Jadi hewan itu tuh mencabik-cabik makanannya sambil mengeluarkan air mata. Tapi mencabik-cabiknya bukan begini, teman-teman. Mencabik-cabiknya dengan mulut. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Udah mirip buaya belum aku? Nah, ia menemukan bahwa binatang itu mengeluarkan air mata saat mencabik-cabik makanan mereka. Bahkan beberapa dari hewan buas itu matanya terlihat menggelak saking banyaknya air mata yang keluar. Dalam pengamatannya, Fleet menemukan bahwa air mata buaya terjadi sebagai akibat dari hewan itu mendesis dan terengah-engah. Aku jadi berpikir, mengimajinasi gitu ya. Jadi dia makan, mencabik-cabik gitu kan, sambil terengah-engah dan akhirnya mengeluarkan air mata.
Nah, udara yang dipaksa masuk lewat sinus bisa bercampur dengan air mata di lakrimal, yaitu kantong air mata. Jadi udaranya bercampur di air mata gitu. Fliet menemukan banyak referensi tentang air mata buaya dalam buku yang diterbitkan dari ratusan tahun lalu sampai sekarang. Jadi si Fliet ini mencari referensi gitu teman-teman di buku-buku yang sudah diterbitkan mulutku konslet teman-teman diterbitkan dari ratusan tahun lalu sampai sekarang. Jadi buku itu udah terbit dari ratusan tahun lalu. Ternyata buku tentang air mata buaya ini udah terbit dari jauh-jauh hari, teman-teman. Bukan jauh-jauh hari lagi, tapi udah jauh-jauh tahun kali ya. Jauh-jauh abad deh. Nah, dalam salah satu buku The Voyage and Travel of Sir John Mandeville yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1400, dijelaskan pada satu bagian di negara itu buaya adalah hal yang umum. Mereka membunuh manusia dan memakannya dengan menangis. Jadi buaya-buaya itu mencabik-cabik itu manusia sambil menangis, teman-teman, tapi tidak empati. Bagaimanapun, misteri air mata buaya telah sedikit terkuak, tapi yang pasti rasa sedih bukanlah faktor yang mendasari hal tersebut. Jadi tentunya buaya-buaya itu menangis bukan karena sedih, bukan, teman-teman. Maka dari itu ya, air mata buaya. Nggak sampai di sana. Ada lagi dari idntimes.com. Saat makan buaya terlalu banyak menelan udara sehingga membuat kelenjar lakrimal memaksa air mata keluar. Tapi peristiwa ini bukan berarti buaya menangis sungguhan. Hal itu yang mendasari istilah air mata buaya, suatu reaksi sedih dan kondisi menangis yang bukan didasari atas perasaan atau tampilan emosi yang palsu. Buaya juga ternyata memanfaatkan keadaan ini menjadi pengecoh hewan lain agar lengah dan dapat memangsa. Jadi yaitu teman-teman, buaya itu menangis bukan karena buaya-buaya itu simpati sama mangsanya ini, tapi ya karena kelenjar kantong mata tadi, teman-teman. Jadi jangan kepedean deh buat mangsa-mangsa buaya. Jangan kepedean karena karena buaya tidak sedih dan menyesal untuk memangsa kalian, tetapi karena buaya memang seperti itu. Oke, teman-teman, itu fakta tentang air mata buaya yang benar-benar air mata buayanya ya, bukan ungkapannya. Nah, sekarang kita bahas adalah air mata buaya ungkapan. Jadi, dari jadi aku menyimpulkan gitu, teman-teman. Dari hasil penelitian itu tentang air mata buaya itu terjadilah sebuah ungkapan air mata buaya. Ungkapan ya, yang tadi kan benar-benar air mata buaya fakta. Jadi, dikutip dari Wikipedia, air mata buaya atau simpati buatan. Simpati buatan. Ada pernah nggak dibuatin simpati buatan? Dibuatin simpati buatan? Ada yang ngerti nggak apa yang aku bilang? Oops. Oke, balik lagi ke air mata buaya atau simpati buatan adalah emosi palsu pada seorang munafik yang pura-pura bersedih dan mengeluarkan air mata palsu. Ekspresi ini berasal dari anekdot kuno bahwa buaya menangis untuk menarik perhatian mangsanya atau menangis untuk mangsa yang mereka terkam. Kisah ini pertamanya menyebar dalam cerita perjalanan Sir John Mandeville pada abad ke-14. Ya, sama yang tadi tentang air mata buaya itu. Jadi ungkapan ini emang benar-benar dari Sir John Mandeville gitu, Crocodile Tears. Tapi terus terang aku belum sempat baca cerita tentang perjalanan ini ya, Sir John ini. Aku belum benar-benar membaca, mungkin tuh panjang banget dan aku nggak tahu bukunya. Aku belum sempat searching itu bukunya bisa didapetin di mana ataukah bisa ke online, aku belum sempat. Jadi ternyata air mata buaya ini, Crocodile Tears ini udah mendunia ya, teman-teman. Dan akhirnya terjadilah ungkapan itu. Jadi ada yang pernah nggak melihat
air mata buaya ungkapan. Ada pernah nggak yang berpura-pura mengeluarkan air mata buaya? Kalian pasti pernah kan mengalami atau berpengalaman dengan seseorang yang mengeluarkan air mata buaya. Aku juga pernah kok, tapi tidak akan aku bahas di sini. Oke mas teman, itu tentang air mata buaya. Dan aku juga punya loh tentang buaya yang lagi satu ini. Buaya yang paling terkenal, yang tidak asing bagi semua kuping gitu ya mas teman. Ini adalah buaya darat. Tuh kan, pasti sudah ada yang tahu itu buaya darat. Oke, buaya darat diumpamakan sebagai pria yang tidak setia pada pasangannya dan suka memiliki pasangan lebih dari satu. Dari situ tidak ada kepuasan bagi pria yang dimaksud. Selalu ada keinginan untuk mencari wanita lain untuk tujuan kesenangan. Bagi wanita tentunya sering mengetahui, menyaksikan, bahkan banyak juga yang menjadi korban buaya darat. Sehingga dengan begitu wanita menggunakan kata buaya darat untuk menyerang. Nah, ada yang pengalaman dengan buaya darat nggak? Pernah dikadalin dengan oleh buaya darat nggak? Oke, mas teman. Padahal ya mas teman, faktanya, jika dilihat faktanya, buaya adalah hewan yang sangat setia. Buaya jantan hanya kawin 1 kali seumur hidupnya. Itu akan tetap berlaku meskipun buaya betina yang jadi pasangannya mati terlebih dahulu. Setia banget, jadi terharu. Jadi, buaya jantan tidak akan mencari atau tidak akan kawin dengan betina lain jika buaya tersebut sudah pernah kawin dan betina pasangannya sudah mati. Nah, itu dia teman, sedikit kutipan tentang buaya darat. Tapi aku juga punya asal usul kata buaya darat ini. Jadi teman, ini ada asal usul dari kata buaya darat ini teman, dikutip dari www.majongke.com. Ada sebuah desa bernama Soronganyir, Jember. Pada tahun 1971, di daerah tersebut terdapat tambak buaya. Pada tambak buaya tersebut sudah ada aktivitas rutin yang dilakukan oleh para buaya, yaitu ada waktunya berada di air dan ada waktunya juga berada di darat. Jadi itu sudah ditentukan teman, kapan saatnya buaya-buaya ini berada di air dan kapan saatnya buaya-buaya ini berada di darat, itu sudah ditentukan. Dan itu sudah ada waktunya tersendiri-sendiri, sudah terjadwal. Buaya aja punya schedule teman-teman, buaya punya jadwal kan. Gimana jadwalnya, rebahan gak? Tenang teman, di setiap jadwalku aku juga selalu menyelipkan jadwal untuk rebahan diriku sendiri. Rebahan sambil nonton TikTok, sambil, kalau kata ibuku sih sambil apa itu, gelibag-gelibag. Jadi gelibag itu leyeh-leyeh ya teman. Oke, lanjut. Nah, pada suatu ketika, 1 ekor buaya jantan dinyatakan hilang oleh pemiliknya. Dengan kabar ini tentunya banyak warga yang merasa ketakutan. Banyak hal yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini. Wow, buayanya kabur teman, menghilang. Jadi kan semua orang panik ya, buaya menghilang. Nah, setelah 3 bulan, akhirnya buaya tersebut ditemukan di lingkungan lain yang sangat tandus, tidak ada air dan sangat kering. Namun, hebatnya buaya tersebut bisa bertahan hidup karena menjalin hubungan dengan seekor buaya betina yang bukan pasangannya. Nah loh, keciduk deh sama buaya betina kan. Dan hebatnya lagi, buaya betina yang bersamanya seumuran dengan anak dari buaya jantan tersebut. OMG. Dari kejadian itu, akhirnya istilah lelaki buaya darat digunakan untuk pria yang menjalin hubungan dengan wanita yang bukan pasangannya. Bahasa mudahnya, tidak bisa setia. Ini asal usul yang pertama diambil dari Yahoo Answer, yang tentu saja kebenarannya tidak bisa dipastikan. Nah, jadi teman, ternyata buaya itu selingkuh teman dengan buaya betina. Mungkin buaya betina tuh lebih tertarik ya, maksudnya lebih menarik teman-teman. Kenapa otakku jadi belibet gitu ya? Nah, jadi aku menyimpulkan dan aku berimajinasi dari cerita ini teman. Jadi mungkin asal usul kata buaya darat itu adalah terjadi setelah
tragedi menghilangnya buaya ini, mas teman. Jadi kan mungkin warga-warga di sana itu ada yang selingkuh gitu ya, selingkuh dan diciduklah sama warga di sana. Nah, karena kejadian buaya menghilang itu viral, akhirnya mungkin orang-orang di desa sana iseng, dasar buaya darat lu. Nah, seperti itu. Akhirnya cowok yang selingkuh ini dikatain seperti buaya darat. Jadinya dari mulut ke mulut menyebarlah istilah buaya darat itu. Begitu, mas teman. Ternyata asal mula buaya darat itu dari buayanya selingkuh. Toh cocok sih kalau dia namain buaya darat. Makanya aku sempat berpikir, kok cowok yang gak setia suka selingkuh itu malah dikatain buaya darat. Buaya sama darat, dah pusing aku kalau terus bahas itu. Oke, ternyata itu yang pertama, mas teman. Dari www.majongki.com ini ada yang kedua, tapi jawabannya dari Yahoo Answer. Yang kedua, karena melihat dari naluri buaya terus melakukan perburuan diam-diam untuk mencari makanan, dan selain itu akan memakan mangsanya setelah menjadi bangkai. Pemakan bangkai. Memakan mangsa setelah menjadi bangkai akan tetap berlaku kecuali dalam keadaan mendesak atau buaya terkait sedang kelaparan. Dan karena itu lelaki yang terus melakukan perburuan dan tetap dimakan meskipun busuk diibaratkan sebagai buaya darat. Mungkin diibaratkan begitu karena wanita terkait sedang tahu kalau jadi korban buaya darat tapi tetap menerima meskipun tahu pria terkait sudah memiliki pasangan. Yang kedua ini otakku agak mumet gitu, mas teman, kayak benang kusut. Oke, aku akan telaah dulu. Oh, jadi yang kedua itu diibaratkan kalau buaya tuh terus melakukan perburuan untuk mencari mangsa, teman-teman. Nah, karena terus melakukan perburuan mencari mangsa itu, akhirnya dijadikanlah ungkapan kalau laki yang suka berburu perempuan itu disebutkan buaya darat. Seperti itu mungkin, mas teman. Dan mas teman, lagi sekali aku infokan, ini belum tentu pasti kebenarannya, teman-teman ya, karena ini juga www.majongki.com ini juga mengkutip dari Yahoo Answers, jadi merangkum gitu, teman-teman. Jadi benar-benar belum bisa dipastikan kebenarannya. Tapi kalau teman-teman punya cerita kenapa ini asal-usul buaya darat ini, teman-teman bisa komen di bawah ya, teman-teman. Komen di bawah. Siapa tahu aku juga bisa lebih tahu dan bisa mengedukasi semuanya tentang buaya-buaya ini, teman-teman. Nah, itu dia fakta tentang bukan fakta, aku jadi keinget sama video aku sebelumnya. Yang belum tonton ya, fakta-fakta tentang kecoak. Gak kalah seru dengan tentang buaya ini, teman. Tonton ya di video aku sebelumnya. Sorry. Oke, teman, itu tentang buaya darat. Dan aku masih punya tentang buaya lagi satu. Tadi kan di awal video sempat aku ceritakan itu buaya kenapa tuh mangap-mangap terus dan tidak menjulur lidahnya. Mas pernah lihat nggak buaya menjulur lidahnya? Bukan buaya darat ya, kalau buaya darat aku juga sering ngelihatnya. Oke. Ternyata tapi dari buaya itu mangap tapi tidak kelihatan lidahnya. Tapi ternyata buaya itu punya lidah, teman. Lidahnya itu menempel sama rahang bawahnya, jadi tidak lepas kayak lidah kita gitu, nggak bisa lepas seperti itu. Oke, dan kenapa dia mangap? Dia mangap karena tidak memiliki kelenjar keringat, teman-teman. Iya ya, karena kulitnya mereka tuh keras, sering dijadiin tas, sering dijadiin dompet, karena nggak ada pori-porinya mungkin ya, jadi mulus gitu. Nah, ini yang menyebabkan buaya sering tidur dengan mulut terbuka. Buaya tidak memiliki kelenjar keringat dan memanfaatkan mulut sebagai perantara hawa panas keluar dari tubuhnya. Jadi saat mulutnya terbuka bukan berarti mereka ingin selalu memangsa, namun juga demi menstabilkan suhu tubuh. Oh, pantasan, teman, mereka kok sering banget tuh mangap, tidur juga mangap, matanya tuh merem tapi mulutnya tuh terus kebuka. Kalau kata seseorang, aku tidur dengan mulut terbuka, mungkin kayak buaya ya. Tapi kalau buaya tetehan nggak ya, nggak tahu sih. Oke, teman, ternyata seperti itu ya, dia mangap-mangap tuh untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Ternyata itu pertanyaannya sudah
terjawab mas teman. Jadi itulah fakta-fakta tentang buaya mas teman. Air mata buaya, buaya darat, buaya mangap. Oke mas teman, mungkin dari mas teman kalau ada yang mengetahui sekitar mengenai buaya ini boleh komen di bawah ya mas teman. Soalnya benar-benar banyak sih tentang buaya ini tuh, benar-benar banyak banget faktanya. Sampai ungkapannya banyak banget tentang buaya, sampai tanaman juga ada lidah buaya. Jadi kalau umpamanya aku akan bawakan di channel YouTubeku ini semuanya, kalian bisa ketiduran dan siapa tahu bisa berhari-hari gitu ya, nggak habis-habis aku bahas karena saking banyaknya materinya itu mas teman. Oke mas teman, sekian dulu video tentang air mata buaya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share mengenai air mata buaya ini. Apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan, pronouns, dan segala macam, mohon maaf. Jadi sampai di sini dulu karena aku juga sudah capek. Ngoceh mas teman, kaku nih mulutku kaku. Oke mas teman, segitu dulu ya. Terus nantikan dan pantengin channel Moments Motif. Sampai jumpa. Bye bye. Dadah.